anwa'ul kalimah, anwa'ul kalimati. Yata'allaful al-kalamu min thalathati ajza'in. Di sini kalam tersusun atau terdiri dari 3 bagian gitu ya. Yang pertama, kalam itu ada jenis pertamanya isim. Yang kedua ada fi'il. Yang kedua adalah harfun. Kemudian isim di sini di ta'rifnya didefinisikan maknanya adalah wa huwa kullu kalimatin dallat ala dhatin aw ma'na wa laysa zamanu juz'an min dilalatiha. Jadi, kalau kita terjemahkan, isim itu adalah setiap kalimat yang menunjukkan dia ada yang zat, ada yang makna, dan bukanlah terkait dengan waktu, yang bagiannya di antara tanda-tandanya. Jadi kalau bahasa sederhana kita itu, isim itu secara bahasa artinya adalah ma yusamma, sesuatu yang dinamakan. Kemudian kalau secara istilah, isim itu kita artikan maknanya adalah yang tidak ada atau kalimat yang tidak ada terkait dengan waktu. Nah, itu namanya isim. Mau waktunya dahulu, sekarang, akan datang, tetap namanya itu aja. Ya, seperti contohnya baitun, rumah. Di waktu dulu tetap rumah juga. Sekarang rumah, akan datang juga rumah. Dia tidak akan berubah. Keadaannya tidak akan berubah. Itu namanya isim. Kemudian isim dibagi lagi, ada namanya mustaqun. Mustaqun itu artinya diambil. Artinya diambil kalau bahasa kita itu. Kemudian di bawah ada definisinya. Mustaq itu adalah makana mustaqan, atau sesuatu yang diambil atau sesuatu yang berasal min fi'lin, dari fi'il. Jadi isim itu ada asalnya itu dari fi'il. Seperti isim fa'il, yang contohnya adalah fa'ilun. Kalau ada plus. Jadi isim mustaq, al-ismu al-mustaq dia tadi ada isim fa'il. Ismu fa'il. Karena isim mustaq ini adalah definisinya adalah sesuatu atau isim yang berasal dari fi'il. Contohnya isim fa'il katibun. Ini namanya isim fa'il. Cuman si katibun ini dia ada fi'ilnya. Jadi munculnya bukan seperti ini aja, pasti ada penyebabnya. Berasal dari fi'il kataba. Nah, yaktubu. Jadi kalau kita simpulkan, di antara isim-isim yang kita ketahui itu ada yang asalnya itu dari fi'il. Ada jenisnya, kalau menggunakan wazan fa'ilun berarti namanya isim fa'il itu. Seperti jalisun, berarti berasal dari kalimat jalasa yajlisu. Daribun, berarti daraba yadribu. Kemudian yang kedua, isim maf'ul.
Sama. Kita ambil dari sini misalnya isim maf'ul itu dia punya wazan. Wazannya maf'ulun. Menjadi maktubun. Dia kalimat maktubun ini juga berasal dari kalimat kataba. Tubuh. Nih Pak. Jadi misalnya jalasa, contoh lainnya jalasa. Ini kan fi'il. Kita robah kepada isim fa'il. Yang mana isim fa'il itu wazannya adalah fa'ilun. Jalasa kalau kita merubah ke isim fa'il berarti jalisun. Berarti yang jalisun ini namanya isim fa'il. Kemudian jenisnya disebut isim mustaq. Kenapa? Karena jalisun tadi itu berasal dari fi'il. Fi'ilnya jalasa lisu. Kemudian jalasa lagi kita rubah kepada isim maf'ul. Berarti wazannya maf'ulun, ya kan? Berarti menjadi majlusun. Itu dia. Itu nama isim maf'ul. Dan sejenisnya seperti itu. Isim maf'ul. Kalau daraba yadribu, kalau kita rubah jadi isim maf'ul menjadi madrubun. Akala yakulu menjadi makulun. Itu nama isim maf'ul. Cuman kategorinya dia masuk isim mustaq karena berasal dari fi'il. Yang ketiga, isim mustaq itu ada bentuknya wasiyaqul mubalaghah. Siyaqul al-mubalaghah. Siyaq ini bentuk jamak dari sighah. Sighah itu artinya bentuk. Sighah artinya bentuk. Al-mubalaghah. Mubalaghah itu kita artikan kalau bahasa itu lebay. Lebay itu. Jadi kalau uslub bahasa Arab tuh Pak, misalnya kita larang, ya akhi, jangan lebay. Kita bilang la tubaligh. La tubaligh, jangan lebay itu. Kalau bahasa anak kekinian. Jadi al-mubalaghah ini artinya adalah sesuatu yang berlebihan. Itu makna mubalaghah. Atau di makna lainnya adalah mubalaghah adalah pekerjaannya itu aja terus itu berkesinambungan, nggak ada lagi itu aja. Itu namanya mubalaghah, terus menerus dia itu. Dan dia juga punya wazan. Wazannya diantaranya adalah fa'alun. Fa'alun. Kemudian ada lagi wazannya fa'ilun. Kemudian ada lagi wazannya mif'alun. Contoh fa'alun misalnya di dalam surat di juz 30, fa'alul lima yurid. Di Allah itu ia melakukan sesuatu yang dikehendaki. Kalau kita fahami Al-Quran tersebut, ayat tersebut fa'al, berarti dia bentuk mubalaghah. Berarti ya Allah mau melakukan itu memang perbuatan Allah melakukan terus-terus. Fa'alul lima yurid. Misalnya orang yang sukanya makan, akal. Kerjanya makan aja dia. Nama mubalaghah.
Nah, di wazannya diantaranya seperti ini, Pak. Ada wazannya fa'alun, ada fa'ilun, ada mif'alun. Ada juga wazannya fa'ulun. Ini di antara wazan sighah mubalaghah. Kalau misalnya dari fi'il kita robah, kalau orangnya kerjanya nulis saja, bisa kita pakai di antara 4 ini. Mungkin kita bilang katabun, berarti kerjanya nulis saja dia. Jadi di antara 4 ini boleh kita pakai wazan ya. Misalnya kita mau buat sebuah kalimat, tapi kita ingin menyatakan si fulan ini orangnya kerjanya ini aja. Nah, kita pakai di antara wazan ini. Kemudian ada orang kerjanya dermawan ya, karimun. Nah, berarti wazannya fa'ilun, dari kalimat karuma rumu. Berarti orang karim itu memang dia derma, dan kerjanya selalu memberi, maka dibilang karimun gitu. Karimun. Nah, bisa dipakai misalnya orangnya kerjaannya dikit-dikit suka mukul aja, dorwabun. Nah, jadi dari antara wazan ini bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk menunjukkan bentuk sighah mubalaghah. Tapi tetap sebelum kita membuat sighah mubalaghah, kita harus kembali pada fi'ilnya. Misalnya fulan kerjanya misalnya ngomong aja. Nah, berarti kan kita bilang misalnya kalimah yaklamu kallam misalnya kan, atau kalim. Nah, atau kallam atau kalimun atau miklamun atau kalumun. Atau kerja orangnya tidur aja. Kita ambil wazan fa'alun, berarti nawam. Kerjanya tidur, itu namanya sighah mubalaghah. Kalau isim maf'ul itu tadi tempat, berarti isim tempat. Bukan, maf'ul itu menunjukkan bukan pelaku, yang dijadikan objek deh. Itu kalau ini pelaku, ini objek itu. Kalau bahasa kita ini isim maf'ul itu maktubun, berarti tertulis. Misalnya dzakara yadhkuru, kita rubah jadi isim maf'ul, berarti mazkurun, berarti yang disebut, bisa tersebut atau yang di gitu. Itu mana isim maf'ul, ter atau di. Itu makna isim maf'ul itu. Ter dan atau di itu. Kalau ini pelaku kan, menulis dia. Ya, jadi tertulis atau ditulis. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya. Kemudian di sini yang termasuk bagian dari isim mustaq yaitu isim tafdil. Ismu tafdil. Tafdil ini kalau kita terjemahkan diartikannya paling atau ter. Misalnya fi'ilnya wazannya kan ahsanu. Af'alu. Af'alu. Ini yang masyhur di antara isim tafdil. Wazannya juga harus kita hafal, Pak. Isim tafdil ini. Misalnya kalimatnya misalnya dari kalimat hasuna sunu. Ini kan fi'ilnya kan? Kemudian kita mau dari fi'il ini kita robah menjadi isim tafdil.
Berarti tinggal kita berarti ahsanu. Berarti paling baik atau terbaik. Misalnya Zaidun rajulun ahsanu. Berarti Zaidun laki terbaik. Misalnya contohnya lagi karuma. Karuma. Yakrumu. Nah, kita mau rubah kepada isim tafdil. Berarti wazannya alu. Berarti menjadi akramu. Muhammadun akram. Akram min fulan misalnya. Kemudian kalau kita mau bentuk kalimat dari isim tafdil, kita harus letakkan min. Dia sebagai pembanding, Pak. Misalnya Zaidun ahsanu min Khalidin misalnya kan. Jadi Zaid lebih baik dari dari si Khalid misalnya. Arti kalau kita mau bikin sebuah kalimat menggunakan isim tafdil, pertama wazannya seperti ini dan dia juga berasal dari fi'il. Kemudian kita sematkan min sebagai pembanding. Misalnya Muhammadun ahsanu min Zaidin misalnya. Fulan afdal min Zaidin. Jadi kalimat afdal yang sering kita dengar itu paling baik, terbaik, itu dia termasuk isim tafdil. Bahasanya fadala yafdilu kalau enggak salah. Di semua yang isim tafdil yang wazan ini kayak akbar. Allahu akbaru. Berarti akbaru itu berasal dari kabara yakburu. Artinya besar. Kemudian kalau jadi akbar berarti paling besar atau terbesar atau maha besar. Makanya Allah bilang Allah maha besar. Jadi kalimat akbar itu dia ada fi'ilnya. Kabara yakburu itu. Ada fi'ilnya. Nah, ini adalah isim, semuanya adalah isim mushtaq. Ada isim fa'il, maf'ul, sighah mubalaghah, isim tafdil. Ini semuanya ini dinamakan isim mushtaq. Nah, karena mushtaq itu adalah makhuz, diambil atau berasal dari fi'il. Mustaqa. Artinya diambil. Nah, sampai sini udah paham, Mbak? Yang isim mustaq. Ya. Apa tujuannya kita? Kan sering tuh. Ya. Kataba, yaktubu, jalasa, yajlusu. Kenapa harus pakai dua-dua seperti itu? Oh, satu madhi, satu mudhari'. Satu menunjukkan mana dahulu, satu menunjukkan akan datang. Tapi harus pakai itu, pokoknya orang mengambil asal dari madhinya. Iya. Itu tetap disebut itu. Iya, tetap disebut. Untuk menjelaskan. Menjelaskan. Misalnya katibun, asal dari kata bayak tubuh gitu. Ini satu fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Jadi ibaratnya kalau kita menjelaskan itu seperti berbobot kita, Pak. Jadi menjelaskan orang lebih paham. Oh, ternyata kalimat katibun itu berasal dari fi'il, kata kerja. Fa'ala yaf'ulu misalnya kata baik. Fi'il madhi, satu fi'il mudhari'. Iya, biasanya disebutkan biasanya kalau di beda kalau misalnya yang di ceramah sama seperti majelis kita ini kan. Iya. Kalau misalnya kita membahas kitab, ini namanya misalnya ketemu isim fa'il kan. Ini berasal dari fi'il madinya begini, mudhari'nya gini. Misalnya kalimat dharibun misalnya kan. Kemudian kita jelaskan dharibun ini adalah nama isim fa'il. Dia punya fi'il. Fi'ilnya daraba yadribu. Biasanya itu kalau di majelis ilmu yang seperti ini. Khusus. Tak khusus. Tapi kalau di ceramah nggak mungkin. Pusing. Ada. Asalnya begini. Iya. Tapi ada sebagian yang nerima, ada tidak. Untuk penegasan ya. Iya. Untuk penjelasan kan. Kita jelaskan. Jadi orang tergambar. Oh, ternyata sebuah isim ini
datangnya munculnya bukan sekonyong-konyong aja ada. Ada sebabnya ada. Nah, ternyata berasal dari fi'il madhi dan fi'il mudhari', atau kita ketemu dari antara isim mustaq ini. Nah, jadi ketika menjelaskan itu orang jadi paham. Itu salah satu kelebihan kita dalam bisa bahasa Arab, memahamkan orang. Dalam asal katanya itu ya. Iya. Nah, dan juga kita katakan bisa juga setiap isim itu kata benda atau kata benda mati, benda hidup, nama orang, hewan ini, nah, itu semuanya ada di antaranya yang diambil dari fi'il katanya. Tapi ada juga yang memang aslinya seperti itu, tidak ada dari fi'il itu. Nah, sekarang kepada jamid. Jamidun sini sebutkan malam yakun mustaqqa, itu sesuatu yang bukan berasal dari mustaq. Itu nama jamid. Min fi'lin, maksudnya sesuatu yang tidak diambil dari fi'il. Seperti kal insani, seperti insan. Nama orang misalnya. Misalnya rajulun. Kan enggak ada fi'ilnya, rajulun. Kemudian qalamun ya kan? Kalau bukan insan, misalnya rajulun misalnya kan? Zaidun misalnya kan? Kedua adalah wan nabatat, dan nama-nama tumbuhan. Itu nama isim jamid. Jamid itu kan artinya kita katakan tuh beku. Ya, artinya beku. Dia jamid itu beku. Jadi dinamakan beku ya memang asalnya enggak ada, aslinya memang sudah ada seperti itu dia. Sudah seperti itu dia. Seperti nama-nama tumbuhan misalnya Zahra, apalagi nama-nama tumbuhan. Itu namanya isim jamid. Kemudian isim jamid yang berikutnya seperti nama hewan. Seperti kalau anjing kalbun. Kan enggak ada fiilnya dia. Enggak ada fiilnya di kalabai kelibu. Hewan ya. Iya, itu nama hewan itu. Kemudian seperti kirdun. Ya, kirdun. Qaf ra dal kirdun. Nah, itu kan isim nama-nama hewan. Kan enggak ada fiilnya. Iya. Hewan. Kemudian wal jamat. Jamat ini benda mati, seperti dinding. Dinding kan bahasa Arabnya jidarun. Wal jamat berarti jidarun. Karena enggak ada fiilnya. Iya. Kemudian wan qasimu ila qismain, dan isim jamid ini terbagi dua. Ada yang dinamakan jenis pertamanya zat. Nah, zat itu adalah kalau kita artikan sesuatu yang ada padanya, zat. Sesuatu yang ada padanya. Ya, kalau diterjemahkan sesuatu yang menunjukkan yang ada padanya itu namanya zat. Seperti insan, manusia, itu isim zat. Ya, insan di zat, dia punya tangan, punya kaki, punya mata, punya lain-lain. Nah, ya, atau sesuatu yang ada padanya itu namanya zat. Al-asad berarti nama hewan. Hewan. Asy-syajarah, pohon. Itu semuanya isim zat. Kemudian ada lagi isim jamid itu yang bagian keduanya nama makna, atau bahasa lain itu masdar. Makna itu masdar. Makna. Iya, artinya masdar.
Asal. Masdar. Masdar itu artinya sumber Oh, sumber. atau asal kata. Namanya masdar. Masdarun. Sumber. Ya, sumber atau asal. Itu nama lain dari isim makna. Isim lain dari isim makna. Seperti as-sidqu. Sidqu ini kan masdar dari sadaqa yasduqu. Nah, kemudian masdar sidqu. Az-zaka, cerdas. Az-zaka artinya cerdas. Huwa rajulun zaka, dia lelaki cerdas. Dia juga punya atau maknanya cerdas. Kemudian al-khalq, makhluk. Makhluk. Dia punya punya fi'il khalaqa yakhluqu. Tapi dia itu namanya masdar, itu punya makna. Kemudian al-ilmu. Al-ilmu. Nah, ini juga isim makna, karena punya makna. Ilmu itu sesuatu yang diketahui. Fiilnya adalah alima ya'lamu. Karena ilmu itu adalah masdar atau isim makna yang fiilnya adalah alima ya'lamu. Contoh lainnya misalnya basarun. Dia punya makna basuro yabsuru, melihat. Nah, ini adalah isim. Jadi kalau kita simpulkan, isim adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Kemudian si isim dibagi dua. Ada nama mushtaq. Mushtaq itu adalah sesuatu yang berasal dari fi'il. Isim yang berasal dari fi'il. Dia ada 4 di sini disebutkan: isim fa'il, isim maf'ul, siga mubalaghah atau siyagul mubalaghah, kemudian isim tafdil. Itu semua adalah isim mushtaq. Kemudian ada lagi isim itu nama jamid, yaitu yang tidak punya mushtaq atau yang tidak berasal dari fi'il. Seperti insan, manusia, nabatat, tumbuh-tumbuhan, hewan, jamad, benda mati. Dan juga isim jamid bagi lagi dua. Ada isim zat yang artinya sesuatu yang padanya itu, zat itu. Seperti insan, al-asad, hayawan, syajarah. Kemudian ada isim itu makna, yaitu memiliki makna. Dia adalah atau dikenal juga dengan nama masdar. Sesuatu menunjukkan makna. Seperti as-sidqu, wal-dzaka, wal-khalq, wal-ilm. Nah, ini semuanya isim makna atau isim. Dia adalah isim tapi berasal dari, dia adalah sebuah masdar. Jadi isim makna itu adalah dia adalah sebuah masdar, itu isim makna. Nah, sekarang kita masuk kepada fi'il. Fi'il itu kalau bahasa kitanya itu adalah kalimat yang menunjukkan waktu atau dia berkait dengan 3 waktu. Ada waktunya madhi, mudhari' dan amr. Madhi itu menunjukkan telah berlalu. Sedangkan mudhari' menunjukkan sekarang dan akan datang. Kalau amr itu menunjukkan akan datang. Itu nama amr.
Atau juga dinamakan amar itu dalam bahasa Arabnya talabul amal, meminta untuk melakukan. Itu nama talabul amal, atau nama lain dari fi'il amar. Nah, biasanya kalau dalam buku-buku nahwu yang syarah-syarah nahwu itu biasanya disebut aja tuh Pak, talab. Talab itu dua. Ada amr, ada nahyu. Kalau talab amar berarti menunjukkan perintah. Jadi meminta untuk melakukan. Ada lagi talab itu dia berbentuk larangan. Namanya talab nahyi. Talabu nahyi. Meminta untuk tidak melakukan, atau bahasa kita tu meninggalkan. Karena kalau kita baca-baca kitab-kitab di apa itu, kitab-kitab nahwu, bagian dari ini misalnya yang diantara yang menjazamkan fi'il mudhari' misalnya, yaitu jawabut talab katanya. Jadi kalau kita sudah kebayang talab, itu kemungkinan amar dan nahyu. Yang satu talabnya itu meminta untuk perintah, berarti talabul amar. Kalau meminta untuk meninggalkan atau tidak melakukannya, berarti nahyi. Itu biasanya di kitab-kitab nahwu. Kalau kitab nahwu selanjutnya itu nggak disebutin lagi fil amar ini. Talab aja kadang disebutin oleh mereka. Kemudian contohnya safara akhuka. Ini contoh dari fi'il madhi. Safara akhuka. Jadi saudaramu telah berangkat atau telah pergi. Safara akhuka. Itu jenis fi'il madhi. Fi'il yang berikutnya yusri'u al-qitaru. Kereta api itu cepat, melaju kan kencang. Yusri'u. Berarti ini adalah fi'lun mudhari'. Yang ketiga, ijtahid fi amalik. Ijtahid artinya bersungguh-sungguhlah dalam pekerjaanmu. Ijtahid fi amalik. Ini adalah contoh ketiga, ini fi'il amar. Itu termasuk dia jenis fi'il talab. Permintaan untuk melakukan talabul amal. Kemudian di sini disebutkan lagi wa yanqasimu al-fi'lu iddata taqsimatin min haits. Dan fi'il itu terbagi dari beberapa pembagian. Min haitsu, ditinjau dari pertama zaman, waktu. Jadi fi'il itu ada ditinjau dari waktu. Berarti madhi, mudhari', amar. Kemudian ada lagi fi'il itu ditinjau dari as-sihah wal i'tilal, yaitu fi'il yang sehat yang tidak ada masuk ke dalamnya huruf mu'tal. Kalau al-i'tilal maksudnya adalah fi'il mu'tal. Misalnya alif, waw dan ya. Contoh fi'ilnya misalnya sa'a, masya, rodiya, awa misalnya. Itu semua adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ini adalah fi'il yang di dalamnya ada salah satu huruf penyakit, atau huruf ilah. Huruf penyakit itu ada alif, waw dan ya. Kalau sehat dia tidak masuk seperti zahaba yadhabu, daraba yadribu. Itu fi'il sehat. Kemudian yang ketiga ada fi'il namanya ditinjau dari al-luzum wa ta'addi. Al-luzum itu adalah lazim. Apa maksudnya? Yaitu
fi'il yang tidak butuh kepada objek. Dia sudah menjadi kalimat sempurna. Seperti jaa Muhammadun. Itu sudah sempurna. Muhammad telah datang. Dia tidak butuh kepada objek. Misalnya in kasara al khashbu. Kayu itu patah. Sudah dengan sendirinya sudah patah dia. Paham orang itu sudah jumlah mufidah dia. Itu fi'il yang tidak butuh dengan objek. Kemudian ada lagi fi'il itu yang namanya ta'addi atau kita kenal dengan muta'addi, butuh kepada objek. Enggak bisa cuman fi'il dan fa'il saja. Sebenarnya di dalam bahasa Arab fi'il dan fa'il itu sudah cukup, sudah menjadi kalimat sempurna. Tapi ada lagi yang fi'il dan fa'il itu tidak bisa dua saja. Dia butuh kepada objek. Itu namanya muta'addi. Contohnya daraba Muhammadun. Muhammad memukul. Belum sempurna. Berarti butuh kepada objek. Misalnya daraba Muhammadun kalban. Itu namanya jenis fi'il daraba masuk fi'il muta'addi. Kemudian ada lagi fi'il at-tajarrudu wa ziyadah. At-tajarrud itu adalah fi'il mujarrad. Ya asalnya tiga. Itu nama tajarrud. Seperti ini. Kita hapus. At-tajarrud itu kalau bahasa kita kenal tuh mujarrad nama. Jadi fi'il itu ada nama at-tajarrud. Kalau bahasa lainnya mujarrad. Maksudnya adalah fi'il itu aslinya terdiri dari tiga. Seperti fa'ala. Ini namanya fi'il mujarrad. Misalnya fa'ala yaf'ilu. Mauzunnya daraba. Ini nama mujarrad. Memang asalnya itu tiga. Fa'ala. Itu nama mujarrad. Kemudian ada lagi nama ziyadah. Tambahan. Tambahan 1, tambahan 2, tambahan 3. Seperti misalnya af'ala bisa berubah af'ala. Berarti tambahannya satu, itu hamzah alif ini. Contohnya misalnya akroma. Asalnya dari karuma rumu. Itu namanya fi'ilnya namanya ziyadah, tambahan huruf. Kalau tambah huruf 1 dinamakan ar-rubai. Tambahan 2 namanya al-khumasi. Tambahan 3 as-sudasi. Kemudian ada lagi fi'il itu nama fi'il jumud. Jumud itu adalah fi'il yang dia tidak punya mudhari' dan amr. Yang dia punya cuma fi'il madhi saja. Seperti laisa, bi'sa, ni'mah, asa. Itu namanya fi'il jumud. Jumud itu adalah dia tidak punya mudhari'.
Nih, yaitu fiil yang tidak punya mudhari'. Seperti laisa, bi'sa, kemudian ni'ma, kemudian yang keempat misalnya asa. Nah, ini diantara yang empat ini adalah fi'il jumud yang tidak ada madhi dan amar, enggak ada. Laisa, yasu, enggak ada dia. Bisa enggak ada, ya ba'su. Nah, begitu ni'ma tidak ada fi'ilnya itu yan'amu atau yin'amu. Nah, enggak ada dia. Ini namanya fi'il yang tidak punya apa namanya? Mudhari'. Namanya fi'il jumud. Nah, yang tidak punya fi'il mudhari', yang hanya punya amar saja dia. Punya madhi saja dia. Mudhari' enggak ada, amar tidak ada. Amar dan madhi. Iya, dia yang ada cuma madhi saja. Dia tidak punya mudhari' dan amar. Itu nama fi'il jumud. Tidak punya mudhari', tidak punya amar. Yang ada adanya madhi faqat. Hanya fil madhi saja dia punya. Kemudian lawannya tasarruf. Nah, tasarruf ini yang seperti ini. Daraba yadribu. Yang punya madhi, mudhari' dan amr. Itu nama tasarruf. Kemudian tamamul makna au nuqsanuhu. Nah, ini namanya fi'ilnya fi'il kana. Kana dan saudaranya itu. Ada lebih kurang 14. Kana, asbaha, amsa. Nah, itu kana dan temannya itu namanya fi'il tam atau fi'il naqis. Nanti insyaallah di akhir tu ada pembahasannya Pak. Pada jumlah ismiyah itu. Inilah jenis-jenis bagian-bagian dari fi'il. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ditinjau dari sisi waktu, zaman. Ada dari sihat dan sakit. Ada dari luzum dan ta'adi, dari lazim dan muta'addi. Ada tajarrud, mujarrad, ada ziyadah atau mazid bahasa kita itu. Ada fi'il sulasi mazid kan. Nah, kemudian ada al-jumud wa tasarruf. Nah, itu ada fi'il itu yang tidak punya mudhari' dan tidak punya amr, yang hanya punya madhi. Itu nama jumud. Kemudian ada nama tasarruf yang ada madhi, ada mudhari', ada amr, nama tasarruf. Kemudian ada lagi fi'il itu yang bentuknya sempurna dan kurang. Nah, itu dia kana dan saudaranya itu nanti di jumlah ismiyah nanti. Nah, sekarang kita masuk kepada harfun. Harfun maknanya adalah huwa kullu kalimatin dalat ala ma'na fi ghairiha. Dia adalah setiap kalimat yang menunjukkan punya makna tapi pada selainnya. Itu nama harf. Maksudnya huruf itu dia tidak bisa punya makna sendiri.
Tapi dia harus bersanding dengan yang lain. Boleh memiliki makna sempurna agar bisa memiliki makna sempurna. Contohnya misalnya min. Min itu memang secara apa dia punya makna dari. Cuman dibilang min aja belum sempurna. Dia harus bersanding dengan yang lain. Misalnya Muhammadun min. Muhammadun min. Muhammad dari mana? Kan belum sempurna. Makanya dia maknanya fi ghairiha, pada selainnya. Misalnya Muhammadun minal masjidi. Minal masjidi. Berarti itu barulah si min punya barulah si huruf punya makna yang menunjukkan Muhammad itu dari masjid. Tapi kalau sekedar Muhammadun min, kemudian al-qittu ala, orang nggak tahu apa ini. Tapi kalau disandingkan dengan lain baru memiliki makna. Tapi si pada asalnya si min itu punya makna juga, itu dari, tapi belum sempurna. Kalau dia sendiri dia Muhammadun min, tapi kalau ditambah Muhammadun minal masjidi baru jelas Muhammad dari masjid ya. Itu namanya huruf. Tidak akan bisa memiliki makna kecuali dia dengan selainnya. Kemudian contohnya di sini di dalam kitab seperti qad. Qad ini yang diantaranya adalah qad ini termasuk tanda-tanda fi'il ya kan. Dia terhitung dia termasuk huruf. Jadi qad itu adalah sebuah huruf, bukan isim. Di sini dikatakan qad aflahal mu'minun. Kemudian dikatakan kalimatu qad la tadullu ala ma'na bi mufradiha. Dia tidak menunjukkan makna pada sendirinya. Walakin yadhharu ma'naha fil jumlah. Kan tetapi maknanya itu akan tampak atau akan muncul pada sebuah kalimat atau jumlah. Kalau sudah bentuk jumlah baru si huruf itu punya makna. Tapi kalau belum bentuk jumlah dia belum memiliki makna. Kemudian haitsu afadat tahqiq al-fallah lil mu'minin. Ditinjau dari sisinya fungsinya itu adalah tahqiq, yaitu al-falahu lil mu'minin, itu keberhasilan untuk orang-orang beriman. Jadi makna qad itu adalah di sini di dalam kitab disebutkan untuk tahqiq. Kemudian si huruf ada lagi jenisnya. Yang pertama adalah nama huruf jar. Ma'ruf tuh, huruf jar min ila ala fi atau ala. Kemudian huruf ataf. Ataf itu seperti summa, bal, lakin, atau wa, atau fa, atau au. Itu di antara huruf ataf. Ataf itu adalah mengikuti sebelumnya. Kemudian ada waktu taukid yang menunjukkan taukid. Ada seperti lan, ada inna, seperti itu. Ada lamnya lamun taukid. Kemudian ada waktu nasbi dan tanda menunjukkan nasab seperti lan. Kemudian lamul kai, lamu ta'lil. Itu dia. Itu tanda-tanda nasab atau an, ya kan? An. Kemudian ada waktu jazmi. Itu yang sudah kita pelajari kemarin. Ada lam, lamma, alam, alama. Ya, itu dia. Inilah semuanya huruf. Kemudian ada lagi huruf istifham. Istifham di sini ada hamzah dan hal. Misalnya kalau kita ketemu misalnya istifham itu ada dua, Pak. Ada yang dia huruf, ada yang isim. Yang huruf cuma dua, hamzah dan hal. Sisanya adalah isim. Seperti min
Ai min aina anta, dari mana kamu. Nah, itu adalah isim istifham. Aina itu adalah isim istifham. Misalnya man huwa, man tadi itu bukan huruf istifham tapi isim istifham. Nah, jadi huruf istifham itu cuma dua, hamzah dan hal. Misalnya hal yadrusu Muhammadun. Nah, hal tadi kita katakan dia huruf, dia huruf istifham bukan isim istifham. Hal anta mutaakkid, apakah kamu yakin? Jadi hal tadi dia adalah isim huruf istifham. Misalnya akala rajulun, akala rajulun, apakah laki-laki itu telah makan? Itu namanya huruf istifham. Kemudian yang ketujuh, ada lagi isim huruf itu namanya inna wa akhawatiha. Inna dan saudaranya. Nah, itu inna tadi itu dia dinamakan huruf, bukan isim itu. Misalnya inna Muhammadan mujtahidun. Inna Muhammadan mujtahidun. Nah, untuk pembahasan kalimat inna ini dia nanti masuk kepada di jumlah ismiyah. Dia inilah yang akan merubah mubtada dan khabar. Yang awalnya mubtada dan khabar itu marfu', kedua-duanya masuk si inna langsung berubah keadaannya itu. Namanya inna ini termasuk huruf nawasikh, huruf penghapus mubtada dan khabar itu. Nah, inilah anwaul kalimah, yaitu isim, fi'il dan harf. Nah, bahasa Arab itu intinya di sini, Pak. Tiga ini aja bahasa Arab ya. Isim, fi'il dan harf. Cuman yang bikin jadi banyak itu isim gini jenisnya. Ada mabni, ada mu'rab. Nah, ada isim seperti ini, ada isim seperti ini. Nah, itu yang buat banyaknya. Fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Harf mabni. Jadi kalau di sisi mu'rab dan mabni, huruf itu mabni. Nah, jadi jangan sampai ada kita katakan isim itu huruf itu mu'rab. Jadi pada dasarnya huruf itu adalah mabni itu. Nah, jadi inilah kemudian lanjut, Pak. Ya, Alam isim. Cukup dulu. Nah, ya. Iya. Ting sudah paham sampai sini, Pak? Iyalah, insyaallah. Ya. Insyaallah. Ada rekamannya nanti. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.